Selamat sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Indonesia, khususnya di Gereja GSJP Situbondo. Selamat bertemu kembali dengan saya, Friska. Senang sekali ya hari ini kita berjumpa kembali. Meskipun saya tidak melihat wajah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi kalian melihat saya. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran daripada Yohanes 11 ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Bapa, Engkau tahu keberadaan kami semuanya. Kami ada di dalam keadaan yang bermacam-macam Tuhan. Ada yang mungkin sedang sakit, ada yang mungkin sedang tidak ada pekerjaan, ada yang sedang tidak mempunyai uang Tuhan. Ada yang khawatir, ada yang takut, bahkan ada yang baru ditinggal mati oleh salah satu keluarganya. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Bapa, kami seharusnya tidak demikian. Kami seharusnya mempunyai iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Bapa, biarlah sore hari ini ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau menguatkan iman kami Tuhan. Engkau mengisi hati kami ini Tuhan dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Sehingga kami mempunyai harapan yang baru. Sehingga kami tidak mengalami ketakutan. Bahkan Tuhan, kami mengalami Tuhan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Menghadapi segala kesulitan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu yang hidup memberi harapan kepada kami Tuhan. Roh Kudus, mari kami undang Engkau untuk bekerja di antara kami. Untuk berkarya di dalam kami. Sehingga kami bisa melihat kemuliaan yang lebih besar Tuhan, sehingga kami bisa mengalami iman yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Yohanes 11 ya. Saya berikan beberapa menit bagi saudara untuk membuka Alkitabnya di Yohanes 11. Ayatnya yang ke-38 sampai ke-44. Demikian bunyinya. Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin, saudaraku. Saudara, saya tahu pada hari-hari ini, pada saat-saat ini, keadaan di Indonesia benar-benar sedang tidak enak. Terutama di kota saudara, yaitu Situbondo. Banyak yang kena COVID. Di mana-mana kita dengar si Anu mati, si bapak ini mati, istrinya mati. Banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat sedih, bahkan sungguh-sungguh duka.
Saudaraku, mungkin ketika kita membaca ayat ini, kita berharap seperti Lazarus. Kita belajar dari firman ini bagaimana Maria dan Marta mengharapkan kedatangan Tuhan. Begitu pula kita. Ya, di dalam sesi yang pertama, Marta dan Maria mengharapkan kedatangan Yesus, tapi Yesus sengaja tidak datang. Kita mengharapkan kesembuhan saudara-saudara kita, tetapi tidak sembuh, bahkan mati. Di sesi yang kedua kita melihat Marta dan Maria, bagaimana reaksi mereka ketika tahu Yesus datang. Kita belajar bagaimana reaksi kita ketika mengalami malapetaka. Bahkan di sesi yang ini saudaraku, mungkin kita juga mengharapkan bahwa saudara kita dibangkitkan. Kita mengharapkan saudara kita sembuh dengan mujizat. Tapi saudara, tahukah bahwa kenapa Yesus membangkitkan Lazarus? Karena ada satu tujuan. Kita akan sharing nanti tujuannya apa. Sekarang kita melihat dulu ceritanya ini. Saudara, ketika Yesus datang ke kota Betania, dia itu menguatkan imannya Marta dan Maria. Marta yang pada saat itu mengingat yang dulu-dulu. Bahkan percaya yang akan datang. Lupa pada masa sekarang. Lupa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang punya iman setiap hari. Dengan kedatangan Yesus, Yesus meningkatkan imannya Marta. Demikian pula dengan Maria. Setelah Yesus meningkatkan iman Marta dan Maria, sekarang tiba saatnya Yesus memberitakan, bahkan melakukan satu mujizat di depan orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Yesus itu dikirim oleh Bapa. Mari kita melihat ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini perkataan Yesus kepada Marta. Kemudian mari kita lanjutkan dengan ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak. Nah, ini tujuannya Yesus supaya orang banyak itu yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya apa? Mereka percaya. Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, apa yang akan Yesus lakukan itu untuk menunjukkan kuasanya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang dikirim oleh Bapa itu sendiri. Supaya mereka, orang-orang Yahudi itu, percaya. Saudaraku, kita melihat bahwa Yesus sudah meningkatkan iman Marta dan Maria. Sekarang saatnya dia meningkatkan iman daripada orang-orang Yahudi supaya mereka percaya. Saudaraku, saudara ingat di pasal-pasal sebelumnya di kitab Yohanes juga ada seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Ya kan? Ingat nggak? Kemudian digeret wanita itu di hadapan Tuhan Yesus, ya kan? Terus orang-orang Farisi itu menguji Tuhan Yesus. Mereka mau menjebak Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Siapa yang berdosa lempari wanita ini dengan batu. Tidak ada satu orang pun yang melempari wanita ini dengan batu. Satu-satu orang Farisi itu pergi, saudaraku. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak di situ, ya. Orang banyak di situ siapa? Orang-orang Yahudi yang menyaksikan keadaan peristiwa pada saat itu. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Ya, di situ Tuhan memberitahukan kepada orang-orang banyak, akulah terang dunia. Kemudian saudara ingat di dalam kitab Yohanes juga, kalau nggak salah pasal yang ke-6, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanitanya dan anak-anaknya. Tuhan memberikan mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan.
Oke. Setelah itu mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka kenyang, Tuhan itu memberitahu apa? Akulah roti hidup. Jadi saudaraku, di sini kita melihat setiap kali ada perkara-perkara secara jasmani, Tuhan pasti mengajarkan perkara rohani di dalamnya. Termasuk salah satunya di sini, di mana Lazarus sakit, kemudian mati, kemudian dibangkitkan. Karena di sini Yesus mau mengajarkan mereka. Bahkan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Nah, kematian Lazarus dan kebangkitannya ini akan memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang Yesus berikan kepada orang-orang Yahudi dan kepada kita pada hari ini. Pelajaran apa itu? Sebelumnya, saya akan mengajak saudara ke satu cerita. Ingat ketika Yesus membangkitkan anak perempuannya Yairus yang sudah mati? Pada saat itu Yesus baru turun dari kapal dengan ke-12 orang muridnya. Datanglah seorang yang bernama Yairus, seorang kepala ibadat di Galilea, ya, rumah ibadah di Galilea. Dia itu tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, anakku perempuan sakit. Dia minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Kemudian ketika Tuhan mau berjalan menuju ke rumahnya Yairus, dia di-stop oleh apa? Oleh seorang yang mengalami pendarahan. Ingat ya, wanita yang mengalami pendarahan. Tidak lama kemudian ada satu orang datang dari rumahnya Yairus bilang, percuma kamu suruh guru datang, anakmu yang perempuan sudah mati. Tapi Yesus berkata, anakmu perempuan tidak mati. Kemudian kita tahu bagaimana ceritanya bahwa Yesus datang ke rumah Yairus dan membangkitkan anak perempuan itu. Sehingga anak perempuannya itu hidup. Kita tahu pada saat itu anak perempuan Yairus baru saja mati. Oke? Lalu kita melihat kejadian kedua. Ingat ada seorang janda punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya mati. Sudah diusung, mau dikuburkan. Di tengah perempatan jalan, Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan rombongan yang mau menguburkan anak janda ini. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia membangkitkan anak muda yang mati ini. Saudara melihat, anak Yairus mati hanya mungkin baru beberapa jam. Anak daripada seorang janda yang mati ini mungkin lebih lama, saudaraku. Karena pada saat itu kalau orang mati itu harus cepat dikuburkan. Dalam 24 jam sudah harus dikuburkan. Berarti orang yang mati ini, anak janda ini, mungkin matinya sudah lebih lama daripada anaknya Yairus. Itu pun Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Sekarang kita melihat yang namanya Lazarus. Kematiannya bukan hanya beberapa jam. Kematiannya bukan hanya 1 hari. Tapi kematiannya 4 hari, bahkan sudah bau busuk sekali. Saudaraku, di sini pun Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan berbau busuk. Saudaraku, mati dan bau busuk itu tidak bisa dipisahkan. Orang mati adalah akibat daripada dosa. Oke? Busuk, ada orang yang busuk sekali, ada yang sudah membusuk. Tetapi kalau mati hanya satu, mati ya sudah mati. Saudara, di sini menggambarkan apa? Di sini kematian dan kebangkitan Lazarus yang ada di dalam Yohanes 11 ini, itu menggambarkan satu arti rohani. Di mana kita itu mati sebetulnya. Kita sudah mati karena dosa. Tetapi oleh kuasa darah anak domba, oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita ini dibangkitkan kembali. Saudaraku, bukan hanya Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bahkan dia sanggup dengan kuasa Bapa. Dia sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Pada saat dia mati itu, hari ketiga, kuasa Tuhan bangkit dari kubur,
dan menang atas kematian. Saudaraku, luar biasa. Sekarang mari kita lanjutkan, kita baca ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Wah, ini luar biasa saudaraku. Yesus hanya berkata satu kata saja, angkat batu itu. Saudara melihat orang-orang apa reaksinya? Apakah mereka reaksinya seperti Marta ataukah reaksi mereka taat? Kita lihat selanjutnya. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, saya katakan, tidak ada satu orang pun yang tahu pada saat itu bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Ya. Jadi, kita melihat di sini, minggu lalu kita melihat reaksi Marta dan Maria. Hari ini kita melihat reaksi Marta dan reaksi daripada orang-orang Yahudi itu. Saudara melihat, Marta bilang, oh Tuhan, bau itu sudah 4 hari. Ya. Minggu lalu kita melihat imannya sudah dikuatkan oleh Tuhan. Tapi masih ragu-ragu lagi. Hari ini kita melihat Tuhan sudah bau 4 hari. Yesus dengan penuh kasih dia bilang apa? Bukankah sudah kukatakan bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, di sini Yesus dengan sabarnya berkata kembali kepada Marta. Lalu kita melihat ayat 41, bagaimana reaksi daripada orang banyak ini ya, orang Yahudi. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Nah, di sini luar biasa saudaraku. Mereka percaya. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ngengkel. Ya, mereka tidak ngengkel. Mereka mengangkat batu itu. Saudaraku, saudara lihat. Di sini kita taruh posisi kita. Marta orang yang sudah percaya tapi masih ragu. Ataukah orang Yahudi itu yang belum percaya. Tetapi ketika Yesus berkata angkat batu itu. Mereka rame-rame mengangkat batu itu. Saudara, luar biasa. Kadang saya malu. Saya malu kepada orang-orang yang baru saja percaya. Ya, kita yang sudah lama menjadi anak Tuhan, masih ragu-ragu, masih khawatir, masih mempertanyakan kuasa Tuhan. Tapi orang yang baru kenal Tuhan, sudah percaya. Saya 2 hari yang lalu bertemu seorang misionaris. Misionaris ini masih muda, masih umur 25 tahun. Dia bersaksi bahwa dia itu kehidupannya itu hancur ketika dia umur 17 sampai 18. Hidupnya hancur sampai mendekati umur 20 dia hampir bunuh diri. Tapi kemudian temannya membawa dia ke satu KKR. Di situ dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saudaraku. Langsung bertobat, langsung memberikan dirinya dibaptis. Dan pada umur 21 langsung memberikan dirinya, hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, menjadi hamba Tuhan, menjadi misionari. Hari ini dia berumur 25 tahun. Sudah 4 tahun dia menjadi misionari. Saudaraku, kadang saya malu. Sungguh jujur. Kita yang sudah begini lama masih ragu-ragu. Kita melihat anak muda yang itu, yang kemarin saya bertemu, baru kenal Tuhan, sudah menyerahkan hidupnya. Saudara, kita melihat di sini Marta yang sudah mengikut Yesus yang lama, tetapi mengikut Yesus sudah lama, tetapi iman dia masih ragu-ragu. Orang Yahudi baru melihat, baru mendengar perkataan Tuhan, langsung taat. Bukan itu saja, saudaraku. Saudara melihat ada bagian yang harus dikerjakan oleh kita. Mengangkat batu, tugas kita. Membuka kain kafan, tugas kita. Tapi mujizat adalah bagiannya Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah melakukan bagian saudara?
Bagian saudara percaya. Bagian saudara bekerja. Bagian saudara melayani. Bagian saudara taat. Bagian Tuhan melakukan mujizat. Saudaraku, hari ini kita sangat diberkati oleh firman ini. Saya sendiri diberkati. Saya diingatkan oleh Tuhan. Sering saya seperti Marta, tapi saya mau belajar seperti kerumunan orang banyak itu. Ketika Tuhan berkata, dia atau mereka semuanya taat. Saudara, kita melihat di sini bukan saja iman daripada Marta dan iman daripada orang Yahudi. Orang banyak itu. Kan memang tujuannya Tuhan mengadakan satu mujizat ini supaya orang banyak itu percaya. Betul nggak? Ternyata orang banyak itu belum melihat Lazarus dibangkitkan loh. Belum loh. Orang banyak itu hanya mendengar kata Tuhan. Angkat batu itu, mereka sudah percaya dan mengangkat. Saudara, ketika mereka percaya, lebih percaya lagi. Saudaraku, ketika melihat bahwa Lazarus dibangkitkan. Tapi kita tahu, di antara kerumunan orang banyak itu, selama perjalanan Yesus melayani, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kita melihat ada yang sudah percaya, bahkan ada yang mau menjebak Tuhan. Disitulah keadaan pada saat itu. Saudaraku, hari ini kita belajar beberapa hal. Kita belajar lagi reaksi daripada kerumunan orang banyak. Yang taat ketika Tuhan suruh angkat batu. Yang taat ketika Tuhan suruh buka kain kafannya. Ya, kita juga melihat hari ini dan belajar ada bagian-bagian yang dilakukan oleh kita. Ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang saudaraku, yang terakhir kita belajar apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Luar biasa. Saudara tahu, kalau Tuhan tidak menyebut nama Lazarus, itu orang-orang yang mati semua bangkit, saudaraku. Karena suara Tuhan itu luar biasa dahsyatnya dan berkuasanya. Maka itu dia menyebut namanya Lazarus bangkit. Hanya 2 kata, Lazarus bangkit. Saudara perhatikan di sini ya. Tuhan tidak memakai formula. Ya, dia hanya berkata, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Saudara, ini mengingatkan saya ketika Tuhan menciptakan dunia dan semua isinya. Dia tidak memakai bahan, dia tidak memakai apa-apa, dia hanya berkata-kata dan terjadilah. Saudaraku, di sini saudara harus mengerti kuasa daripada firman Tuhan. Dia hanya berkata, dan saya percaya suaranya itu menggelegar. Suaranya itu pasti membuat iblis takut. Suaranya itu membuat iblis itu harus lari, terbirit-birit, karena suara Tuhan yang dahsyat dan hidup dan penuh kuasa. Dia hanya berkata, maka terjadilah. Dia hanya berkata, bangkitlah Lazarus. Saudaraku, hari ini mungkin saudara tidak mendengar suara Tuhan secara audible, ya. Bahasa Inggrisnya itu audible. Suara Tuhan yang benar-benar ada suara. Tapi suara Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kalau dia sudah berfirman, percayalah saudaraku. Karena apa? Banyak perkara, ya. Tetapi firman Tuhan itu adalah keputusan yang terakhir. Bukan nasihat daripada orang-orang. Tetapi firman Tuhan yang berbicara kepada saudara pribadi itu adalah otoritas terakhir. Maka itu saudaraku, pegang firman-Nya. Di sini saudara, kau lihat betapa luar biasa kedahsyatan Yesus, keilahiannya, kuasanya saudaraku ditunjukkan kepada orang-orang. Dan kita tahu tidak lama lagi dia akan menyerahkan dirinya di kayu salib. Saudara harus belajar firman Tuhan.
bukan Tuhan, ya memang Tuhan ditangkap. Sebetulnya dia yang menyerahkan dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara, suara Tuhan ketika dia berbicara Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Saudara, ini adalah kejadian yang luar biasa. Yang tidak pernah terjadi dimanapun di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, waktu melihat Yairus anaknya dibangkitkan, itu hanya mati beberapa jam. Saudara melihat seorang janda yang anaknya mati, itu juga mungkin tidak kurang dari 1 hari. Ini sudah 4 hari, bahkan bau busuk. Itu pun Tuhan sanggup, saudaraku. Tuhan sanggup. Ya, saudara, apa yang terjadi dengan Lazarus? Saudara, kalau melihat di Yohanes 12, dia duduk bersama dengan Tuhan. Ya, dia terus bersama-sama dan mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Sejarah mengatakan hidup dia diperpanjang 30 tahun kemudian. Sejarah mengatakan pada saat dia mati dia kurang lebih berumur 30. Pada saat dia dibangkitkan dia mempunyai hidup 30 tahun lagi. Kurang lebih dia berumur 60 tahun. Saya tidak tahu tepatnya, tapi kurang lebih berumur 60 tahun. Sampai dia itu akhirnya dianiaya. Saudara, karena dia imannya terus berpegang pada Tuhan. Saudara, apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Kalau Tuhan berkata, dia pasti akan melakukannya. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya, dia akan tepati. Bukankah dia sudah mengatakan sebelumnya, kematian ini tidak akan, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Meskipun keadaannya itu tidak menjanjikan, bahkan Lazarus mati. Tetapi saudara lihat, apa yang Tuhan sudah katakan itu akan terjadi. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Ingat janji-janji Tuhan, ingat perkataan Tuhan. Begitu kuasanya dia hanya berkata dan terjadi. Maka itu saudara, mari hari ini saya mau mengundang saudara untuk memeriksa diri sendiri, mengkoreksi diri sendiri, dan datang kembali kepada Dia yang penuh kuasa. Sembah Dia kembali, karena di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam pembacaan firman Tuhan ada kekuatan kembali yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin saudaraku. Mari kita tutup di dalam satu puji-pujian dan kemudian kita masuk dalam doa. Amin saudaraku. Saudara, saya mengajak saudara untuk mendengarkan lagu ini. Mungkin kalau saudara mau menyanyi juga bisa sambil memeriksa diri sendiri. Apakah saudara sudah lupa akan kuasa Tuhan? Apakah saudara sudah jauh daripada Tuhan? Dengan lagu ini mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya, tersungkur dan menyembah Dia seperti sikap Maria. Mari saudaraku, kita bersama-sama nyanyi lagu ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat Tuhan, ku nampak keagungan.
Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Jesus. Periksa diri kita masing-masing. Minta ampun sama Tuhan untuk supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudaraku, apakah benar di dalam kehidupan kita mau menyembah Dia? Di dalam segala perkara, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan, apakah benar-benar hidup kita mau diserahkan kepada Tuhan? Tuhan yang begitu berkuasa, Tuhan yang begitu dahsyat. Dia memberikan dirinya mati di kayu salib buat engkau dan saya. Mari saudaraku, kita kembali kepada Dia. Percayalah, Dia hanya berkata-kata dan firman-Nya itu terjadi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami. Kami mau Tuhan dibangun kembali. Kami mau percaya atas perkataan-Mu. Perkataan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia saudaraku. Haleluya. Keinginan dalam hidupku Tuhan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan. Yang membangkitkan kami, yang menguatkan kami dan meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Sukacita surgawi bersama-sama dengan kami semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, terima kasih. Sudah 3 minggu berturut-turut kita belajar sesi pertama, kedua, dan ketiga tentang Yohanes 11. Saya bisa kangen sekali ya dengan saudaraku. Suatu hari pasti kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudaraku. Amin.